Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ani mau melihat beberapa pertandingan dari si Neliel Christmas dan juga dari si Grimmjow Christmas. Nah, pertandingan pertama di sini ada si Neliel, Nemo, Rukia dan juga si Grimmjow dijadiin satu. Nah, ini nggak pakai core ya, oke? Grimmjow Ultimate, critical, damage-nya 2.200.000, hampir ngebunuh ya, dikit lagi loh. Ya kalau itu nyerang tanker yang lumayan tipis itu bisa langsung mati sih kayaknya. Oke, masih ronde pertama. Sekarang diserang. Kita lihat pasifnya masih belum aktif ya. Pasif dari si Neliel Christmas. Oke. Tuh. Masih bisa kalau terkena damage 20%. Oke, tuh kan bisa nge-heal. Dia bisa nge-heal. Nah, sekarang kita lihat nih ultimate dari si Neliel. Kalau ultimate-nya, kalau kita ngandelin damage-nya itu nggak ada rasanya ya tuh. Damage-nya cuman 24.000 apa 240.000 tadi kan. Damage-nya itu kecil dibandingkan sama si Nemu. Sama sih sebenarnya Nemu sama. Tapi kan si Nemu kan kelebihannya ada ledakan dari Witch Contract. Nah, kalau si Neliel itu dapat heal setiap akhir ronde. Nah, itu selama 2 ronde. Oke, nah kita lihat nanti healnya kenceng nggak? Itu darahnya kurang sebesar 10% ya. Oke, masih belum. Habis ini kita lihat setelah selesai turn musuh, kita lihat healnya seberapa kenceng. Oke, heal full lagi coy. GG nggak tuh? Nah, sekarang kita lihat lagi Grimmjow nyerang ke siapa ini? Kita lihat. Oh, nyerang ke Fast Lord, mati kah? Mati ya. Sayangnya di situ dari stacknya itu belum full, jadi nggak kritikal. Kalau stacknya full udah bisa mengabaikan 100 defense dan juga pasti kritikal. Oke, di sini mau masuki ronde ketiga. Kita lihat di sini timnya itu masih full darahnya. Oke, si stack jalan. Damage-nya 2.200.000, dilanjutkan oleh si Aizen. Oke, masih bisa ketahan ya. Jadi kalau pakai si Orihime, kalau pakai si Neliel Christmas, itu kalau kita ngelawan yang damage-nya itu tanggung, itu masih bisa sih. Tapi kalau dia tuh ngelawan karakter yang damage-nya itu langsung satu kali hit langsung mati, itu ya nggak bisa nahan. Lebih baik pakai si Nemu. Kecuali kalau musuh kita itu tanggung-tanggung ya pakai si Neliel Christmas nggak apa-apa, karena kan kalau musuhnya damage-nya kecil itu paling ya ngurangin HP cuman 20%. Nah, 20% itu kan dari pasifnya aja udah bisa ke heal. Oke, kita lanjut. Sekarang tendang. Widih, berapa damage-nya? Damage satu orang 4.900.000 coy. Widih, tapi memang darahnya tadi lagi sedikit. Oke, masuki ronde keempat. Nanti kita lihat healnya kencang nggak healnya. Oh, ternyata sudah habis. Nah, sekarang kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di sini kita lihat dari si Grimmjow musuh. Nah, kita lihat ya. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada si Nemu, nggak ada si Neliel, Orihime, adanya si Rukia doang. Tapi di situ dia sendirian. Apakah dia bisa nge-carry tim ini? Kita lihat aja ya. Oke, situ mati. Apakah mati? Udah kena buff dari si Kunohana. Oke, damage-nya 2.200.000, langsung mati. Widih, mantap sekali ya. Oke, tuh kan langsung bisa ngebunuh satu orang. Ya bisa lah buat ngebunuh si Orihime. Nah, Orihime juga kan nggak tahan tuh sama hitan langsung one hit kill. Kalau si Nemu kan pasti masih bisa ada efek unhilding. Nah, kalau dibunuh oleh karakter-karakter yang bisa one hit, ya kayak si Neliel, kemudian si Orihime itu nggak bisa nahan ya. Tapi kalau si Nemu itu bisa nahan karena pasifnya. Ya terserah kalian, itu kebutuhan kalian ya. Kalau Ani tetap ya Nemu itu tetap penting sih, karena dia tuh bisa nahan teman kita itu buat mati.
Sedangkan kalau si Orihime dan juga si Neliel itu nggak bisa nahan. Oke, ditendang lagi. Oke, 2.400.000 mati lagi tuh, kalian bisa lihat ya. Langsung bisa ngekill dan nggak bisa nahan. Oke, di sini masih ronde kedua. Nah, itu musuh di sini yang frame yang satu ini itu dikalahinya itu sama si ini semua tuh, sama si Grimmjow. Jadi memang si Grimmjow kalau kita build dengan maksimal itu nggak nyesel sih. Oke, kita lihat damage-nya 1.100.000. Oke, si Grimmjow juga ini masih belum nge-heal, masih belum bisa jalan. Oke, dia nge-heal. Oke, ternyata kalau si Aizen itu darahnya full itu bisa ultimate sih, sayangnya nggak bisa ultimate ya. Nah, kita lihat. Oke, naikin attack. Nah, ini ultimate lagi. Harusnya langsung mati sih. 1, 2, 3, 4, 5. Widih, langsung mati ya. Tapi sayangnya stacknya belum full, tapi tetap dia langsung bisa ngebunuh. Oke, apakah di carry itu kan? Di carry sama si ini, sama si Grimmjow coy. Wow, keren sih, sumpah sih. Keren ya si Grimmjow ya. Di carry sama si Grimmjow. Kirain tadi kalah, barang mah menang tuh sama si Grimmjow. Dibunuh sama Grimmjow semua coy, barisan depan. Oke, GG parah. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Di sini ada si Neliel Christmas. Nah, kita lihat nih. Musuh ada si Neliel yang biasa, kemudian ada si Unohana, ada si Stark. Apakah si Neliel Christmas bisa nahan ya damage dari Neliel, kemudian si Urahara dan juga Stark? Oke, masih ronde pertama. Si Neliel Christmas dia kena silent. Si Fastolorde, kita lihat damage-nya berapa? 1.200.000. Oke, tensanya kita lihat damage-nya berapa? Damage-nya kecil, cuma 1.100.000 coy. Oke, wow. Si Neliel-nya laginya dikurangin. Nah, abis ini kita lihat nih damage dari si Stark. Oke, apakah Urahara full rage-nya? Oh, full ya. Unohana nge-heal. Kemudian Urahara ngebuat shield. Dilanjutkan oleh si Stark. Oke. Nah, sini Ichigo mati. Oke, nice. Tapi si Neliel Christmas-nya dia belum ultimate. Abis ini kayaknya bisa ultimate sih. Karena di sini untuk speednya dia kalah. Yang pastinya abis ini dia ultimate. Kemudian abis itu, abis ronde, dia tuh bisa nge-heal. 1, 2, 3, Kyoraku. Nah, si Neliel ultimate damage-nya berapa? Damage-nya nggak usah diharapkan. Yang diharapkan cuman heal-nya 240.000 ya, kecil. Nah, tapi dia tuh udah bisa dapat efek Carol Christmas ya. Tuh, kalian lihat semua heal. Oke, lumayan healnya, walaupun nggak begitu deras. Karena healnya dari si Orihime itu dihitung dari 15% dari HP-nya si Neliel. Jadi kalau Nelielnya tuh tanggung-tanggung, HP-nya kecil ya healnya juga kecil. Tapi kalau Nelielnya tuh dibuild dengan maksimal, HP-nya gede, ya healnya juga ikutan gede. Oke, dia bisa ultimate lagi. Oke, sayangnya healnya itu bedanya sama si Orihime. Orihime kan healnya kan instan. Nah, kalau ini kita nunggu sampai ronde berakhir barusan bisa nge-heal. Nah, kalau aneh sih milih ya seumpamanya dia bisa ultimate 2 kali seperti itu, ya lebih diuntungkan si Orihime karena healnya instan. Sedangkan kalau si Neliel, walaupun dia bisa ultimate setiap ronde, tapi healnya kan tetap aja. Healnya tetap aja di akhir ronde. Beda sama si Orihime. Orihime nge-heal setiap ronde ya instan. Dia kala itu nge-heal, kala itu juga darahnya naik. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir. Di sini ada si Neliel Christmas digabungin sama si Nemo. Nah, kita lihat nih apakah cocok atau enggak. Kita lihat ya. Oke, memasuki ronde pertama Masian. Di sini kalah speed. Neliel dan juga si Nemunya. Siapa duluan yang bisa ultimate? Oh, kayaknya si Nemu duluan yang bisa ultimate karena dia tipenya Black Tortoise. Diserang dia makin ini ya,
rate-nya makin meningkat, makin nambah. Dan bedanya si Neliel sama si Orihime itu, Neliel kan kalau dia healnya itu nunggu selesai ronde, sedangkan kalau si Orihime ini langsung instan. Nah kalau menurut Ane ya lebih baik si Orihime sih. Kalau si Neliel ini mungkin bagusnya ditaruh di assist, Jadi ketika di dalam pertandingan ada si Orihime ultimate, dia kan langsung full darahnya ya. Nah kemudian kalau dia tuh ronde berikutnya bisa ultimate, dia tuh bisa nge-heal lagi. Nah sedangkan kalau si Neliel tuh beda ya. Beda, walaupun dia tuh bisa ultimate setiap kali, setiap ronde, tapi healnya tuh tetap sama, tetap di akhir ronde. Dan ini menurut Ani bagusnya ditaruh di assist. Kita contohin ditaruh di assist pertama. Nah ditaruh di assist pertama, kemudian di ronde pertama dia tuh ke heal, kemudian di ronde kedua dia tuh juga bisa ke heal. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan. Kalau Ani milih sendiri antara si Nemu, kemudian si Orihime dan juga si Neliel, Ani yang pertama itu ya tetap sih mungkin yang paling bagus kombonya itu Orihime dan juga si Nemo. Oke, mungkin itu saja videonya. Terima kasih dan bye bye.